Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami dalam ibadah online bersama dengan His Grace Church. Apa kabar hari ini? Saya percaya Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Firman Tuhan berkata bagi setiap kita jangan takut. Apapun yang menjadi keadaan seperti ini, kita percaya Tuhan yang selalu berperang dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan buat pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada bagi setiap kami, bahkan ada di rumah kami Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Kami persembahkan hanya kepadamu, lewat pujian kami, lewat pengagungan kami Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama kita katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, kepastian dalam pengharapan, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Oh, oh, oh. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, amin, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Semua sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami sanjung Kau ya Yesus Allah kami. Oh, sama-sama kita katakan, alive in Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely.
Jesus we rely. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We rely, in Jesus we rely, in Jesus we rely, in Jesus we rely, in Jesus we rely. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Semua, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, haleluya, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Dengan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau selalu ada bagi kami, membimbing kami, menyertai kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami mau sama-sama angkat suara kami, menaikkan setiap sembah kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Haleluya.
Mari sama-sama kita siapkan hati. Terima kasih. Sama-sama kita mau angkat pujian. Yang terbaik bagiku, Kau jadikan biji matamu, Kau jaga tuntun langkahku, selalu ada, selalu menopangku, setiap hari, setiap waktu ku rasa hadiratmu. Ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, penebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Mari sama-sama kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kembali kita mau angkat pujian. Kekuatanmu, rancanganmu, tuntunanmu yang terbaik bagi Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan, amin, biji matamu, Kau jaga tuntun langkah. Sama-sama katakan, selalu ada, selalu menopangku, setiap hari, setiap waktu ku rasa hadiratmu. Semua Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, sungguh ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, penebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Kau kekuatan bagi kami, Kau perlindungan bagi kami, Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita, kau bersyukur kepada Tuhan buat setiap perlindungan, buat setiap penyertaan. Selalu ada, selalu menopangku, setiap hari, setiap waktu ku rasa hadiratmu. Wow, sungguh ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, menebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya Kau ada bagi kami, Tuhan, Yesus Tuhan, penebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku, Yesus Tuhan, kekuatanku.
Kau ada bagi kami Tuhan, sebab Kau kekuatan di dalam hidup kami. Yesus, mari sama-sama kita mau naikkan sembah kita. Mari sama-sama kita mau naikkan suara kita. Kita mau sembah di Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang berkuasa, Juru Selamat kami, umat manusia. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Kau segalanya Tuhan. Angkat suara-Mu, sembah, 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 sembah Yesus. Dia yang layak, Dia yang layak, terima segala pujian. Yes, yes, yes. Angkat suara-Mu, angkat suara-Mu. Yesus Tuhan, Yesus. Kami sembah, kami sembah Kau Bapa kami. Yesus, dengarlah suara kami Tuhan, dengarlah pujian kami, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami selalu rasakan setiap kehidupan kami, membuat kami selalu nyaman berada di dalam-Mu Tuhan. Dengarlah setiap sembah kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Terima kasih. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aku
Bersama-sama jemaat, angkat suara. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, Ku rasakan kudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami, penuhiku, dan kami rindu Tuhan. ku rindu Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. mari setiap jemaat Tuhan kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, dan kami rindu Tuhan. rindu selalu Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu lebih sungguh-sungguh lagi. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Amin. Kami mau menyatakan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Anugerah-Mu, menikmati kasih Yesus, menikmati kasih anugerah-Mu, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, menikmati kasih anugerah-Mu. kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu pagi hari ini, naikkan pujianmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari angkat pujianmu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji nama Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan buat hari ini. Kita percaya lewat pujian penyembahan kita itu bisa berbohong di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kita. Dan sebelum kita akan terima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan buat hari ini lewat pelayanan JKI His Grace. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan yang menopang untuk memberkati buat pelayanan ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati dalam pelayanan gereja kami, bisa Bapak Ibu mentransfer di rekening BCA, di rekening gereja berikut ini. Dan juga bisa melalui scan QR Code di aplikasi mobile banking, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Mari jemaat Tuhan kita doakan setiap persembahan yang sudah kita berikan buat hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat setiap persembahan ini Tuhan. Biar lewat persembahan ini Tuhan boleh menopang lewat pelayanan untuk melebarkan sayap kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap persembahan ini apa yang kami tabur, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Kami mau siapkan hati kami juga untuk dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari sama-sama siapkan hati kita saudara untuk terima kebenaran firman Tuhan buat hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Lukas Kevin Rompis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan melalui mulut bibir kita. Hari ini siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa terima kuasa kebenaran firman Tuhan. Hamba serahkan setiap jiwa dimanapun mereka berada yang dengar dan menyaksikan ibadah ini. Hamba berdoa setiap mereka dilawat dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Maka ketika kami selesai dengar firman Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menembus roh, jiwa, dan tubuh kami seperti pedang roh yang bermata dua,
yang akan mengubah karakter hidup kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pengabaran Injil ini kami serahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Siapkan Alkitab saudara. Hari ini saya akan membahas tentang satu tema, be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Jadi setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara berada, kita harus menjadi seperti Yesus. Kita harus meneladani apa kata firman Tuhan. Kita harus meneladani apa yang Yesus perbuat ketika dia ada di dalam dunia ini. Makanya hari ini saya mau bagikan kepada saudara bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Maksudnya apa, Pastor? Pemenang itu dia hanya sekali menang mungkin, atau 2-3 kali. Tapi kalau dia lebih daripada pemenang, dia menjadi juara bertahan kalau di sepak bola. Juara bertahan maksudnya dia menang terus. Bahkan susah untuk dikalahkan. Anak-anak Kristen, orang-orang yang ikut Tuhan, saya mau katakan sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu menang. Menang atas apa, Pastor? Menang atas tantangan dunia, ujian hidup, ujian iman. Bahkan ada wabah, ada virus. Bahkan hari ini kita tahu ekonomi semakin tidak menentu. Mungkin saudara udah gak bisa bekerja, harus dirumahkan. Saya mau katakan bahwa kita harus meneladani hidup Yesus. Yesus segala-galanya. Yesus teladan hidup kita. Kalau kita tahu pedoman hidup kita, maka saya percaya Anda akan tetap kuat dalam Tuhan. Ayat yang pertama kita buka dalam Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36. Ayat 36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut setiap hari. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, kita gak bisa lari. Ada cobaan, ada tantangan, ada ujian iman. Makanya firman Tuhan sangat jelas, semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau firman Tuhan sudah jelas berkata dan tertulis, bahkan kalau engkau sudah baca, maka saya percaya roh di dalam kita lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena saya berdoa, Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya akan bekerja seluas-luasnya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Berserah penuh total sama Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Biarlah dia yang menuntun hidup saudara, bahkan dalam masa yang semakin gak menentu ini, masa yang kritis ini, krisis, mungkin ada krisis ekonomi, tapi saya mau katakan kasih Kristus tidak pernah krisis dalam hidup saudara. Meskipun Anda dan saya pernah menjauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, berbuat salah, berbuat jahat di mata Tuhan, tapi saya mau katakan Tuhan Yesus Kristus tetap mengasihi saudara. Makanya hari ini setiap siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, kalau engkau suam-suam kuku, kalau engkau tidak benar, engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hari ini balik, secepatnya balik. Seperti anak yang bungsu, dia ambil harta warisan dari orang tuanya, dia tinggalkan papanya, saat hartanya habis dia langsung balik karena dia tahu dari mana dia asal, dari mana dia dikasih berkat itu. Makanya hari ini jangan andalkan dengan apa yang ada padamu, tapi andalkan pribadi yang ada di dalam diri saudara. Karena pribadi itu yaitu Roh Kudus Allah kita, Yesus Kristus dalam kita. Dia akan mencurahkan kasih karunia-Nya, dia akan mencurahkan cintanya yang semakin berlimpah-limpah. Ujian semakin banyak, tetapi saya berdoa kasih Kristus semakin berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Siapapun saudara yang percaya dengan firman Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang kedua coba kita buka dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi firman Tuhan sangat jelas, kerajaan Allah bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bukan hanya enak-enakan saja. Memang hidup orang Kristen, hidup yang diberkati. Tapi ada satu saat, satu fase, satu waktu kita harus mengalami ujian. Tapi saya mau katakan, kalau kita diuji bukan untuk dijatuhkan oleh Tuhan, tapi kita diuji untuk naik kelas.
Makanya sekarang meskipun ada sekolah online, kuliah online, tapi kan ada ujian. Kenapa? Supaya untuk tahu seberapa besar kita tahu pelajaran yang sudah kita terima. Jadi hari ini kalau kita diuji dengan tantangan hidup, ujian iman, karena Tuhan mau tahu sedalam apa kita tahu firman Tuhan. Apakah kita hanya tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu memang benar, memang. Tapi saya mau katakan itu belum cukup. Ketika engkau dicobai, engkau diuji dengan tantangan iman, maka saya mau katakan disitulah ujian yang paling luar biasa daripada Tuhan. Makanya jangan lari dari ujian iman. Setiap pribadi, semua orang beda-beda ujiannya. Saya nggak pernah tahu ujian apa dalam hidup saudara yang Tuhan berikan. Tapi saya mau katakan itu tidak akan melampaui batas kekuatan hidup saudara. Makanya ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa sama Bapa di sorga ketika sebelum dia ditangkap, sebelum dia digantung di atas kayu salib, disiksa menuju bukit Golgota, dia diserahkan oleh murid-muridnya sendiri. Makanya saat itu dia berdoa karena dia merasa sendirian. Dia berkata dengan mungkin dia nangis, dia dengan kolekan air dan darah, dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu Bapa. Makanya hari ini ada cobaan, ada ujian, tantangan dalam hidup saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, teladani hidup Kristus dalam firman Tuhan yang Anda baca. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau tahu apa yang harus dilakukan di saat-saat kritis ini. Jangan pernah tinggalkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau berkata, Tuhan udah jahat. No, Tuhan tidak pernah jahat dalam hidup saudara. Tapi kita sendiri yang jauh dari kasih Kristus. Makanya tadi firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama. Kerajaan Allah bukan hanya hidup yang enak, tapi kita harus mengalami banyak sengsara. Tapi sengsara ini tidak membuat Anda binasa. Tapi sengsara ujian ini akan membuat kita semakin naik level iman saudara, kepercayaan saudara, pengharapan saudara. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kita memang hanya manusia biasa, terdiri dari daging. Tapi saya mau katakan roh di dalam hidup saudara akan bekerja seluas-luasnya kalau kita bisa membuat roh itu bekerja. Makanya berserah total, mengucap syukur, menyembah Tuhan setiap hari. Ayat selanjutnya coba kita buka dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin, katakan sama-sama jemaat Tuhan, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi perkatakan firman Tuhan, kalau dalam hidup saudara ada pribadi Yesus Kristus, kasih Allah tidak akan meninggalkan hidup saudara. Kalau kasih Allah, damai sejahtera, sukacita dari sorga ada dalam hidup saudara, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan bisa melewati wabah ini, bisa melewati fase ini. Sehingga ketika engkau berdiri melewati fase ini, engkau berkata, oh betul, ketika saya bertahan ternyata ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Makanya hari ini jangan pernah berhenti mengucap syukur. Mungkin kau lebih banyak waktu di rumah, saya mau katakan itu lebih bagus. Karena apa? Mungkin dulunya kita sibuk, dulunya kita nggak pernah punya jam ibadah, bahkan lupa taruh Alkitab di mana. Tapi saya berharap nggak ada di antara kita. Tapi banyak orang Kristen lupa sama Tuhan. Tapi ketika ada wabah kita datang sama Tuhan, saya mau katakan belum terlambat. Datang sama Tuhan secepatnya, kita minta ampun, maka pengampunan tercurah, kasih Kristus dalam hidup saudara, maka tangan Tuhan akan menolong dan memegang hidup saudara. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Allahmu. Jadi saya mau katakan, kalau kita jatuh, kalau kita gagal, Tuhan gak pernah salah. Tapi apa yang harus kita lakukan, Pastor? Koreksi diri. Tuhan tidak pernah salah. Selidiki diri kita, apakah kita udah terbenam dalam firman Tuhan, apakah kita membiarkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menuntun hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jadi yang pertama ketika kita gagal, jangan pernah bilang Tuhan yang salah. Kita harus koreksi dan ingat, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Apapun situasi hidup saudara, engkau sudah jatuh, terbenam dalam lumpur, bahkan mungkin lumpur babi, tapi Tuhan akan angkat dari seorang pengemis, engkau akan dijadikan pangeran, menjadi prajurit Kristus. Sama-sama katakan amin. Jadi hari ini saya mau katakan, bangkitkan iman saudara. Coba sekarang saya mau sama-sama saudara, angkat tangan kedua saudara, sama-sama perkatakan perkataan iman. Saya lebih daripada pemenang, saya
Saya menang atas dosa, saya menang atas tantangan dunia, saya menang atas segala kesulitan hidup. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat selanjutnya 2 Korintus 1 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 1 ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus luar biasa, sangat dahsyat. Kita terima firman Tuhan bukan dengan akal pikiran saja, tapi kita terima dengan roh kita. Karena firman Tuhan ketika terima dengan roh, maka roh itu akan membangkitkan. Bahkan Roh Kudus akan menginsafkan akan dosa. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan dengan kebenaran apa yang pernah kita baca. 2 Korintus 1 ayat 4 dan 5. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi anak-anak Tuhan, hari ini harus teladani Yesus Kristus. Dia banyak dicobai, dihina, bahkan ditolak di kampungnya sendiri. Makanya firman Tuhan sangat jelas, di kampungnya di Nazaret dia tidak banyak melakukan mujizat. Mungkin orang di sana berkata, wah dia hanya anak tukang kayu, dia teman sepermainan kita. Makanya hari ini kita cross check diri kita. Apakah kita masih menganggap Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Apakah kita hanya menganggap dia hanya pribadi biasa? Hanya berkata kok wabah ini gak bisa berlalu. Saya mau katakan waktu Tuhan yang paling indah. Kalau engkau masih bisa dengar firman Tuhan ini, koreksi diri kita. Bangkitkan iman saudara. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi kita perbaharui hidup kita dengan baca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya iman saudara akan semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Oke, maka ketika kita kuat, kita akan menguatkan orang lain. Makanya kita baca coba 2 Korintus 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi di sini dikatakan sebelum mendapat penghiburan yang berlimpah-limpah, kita harus mendapatkan apa? Kesengsaraannya Kristus. Bukan kesengsaraan saudara, tapi kesengsaraan Kristus yang sudah pernah dia alami, kita alami sekarang. Tapi ingat, dia bisa melewati, berarti saudara bisa melewati. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus, pribadi Yesus yang ada dalam hidup saudara, yang membuat saudara bisa semakin kuat, bertahan menghadapi semua ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau di sebelah kanan kiri saudara ada orang-orang yang kau kasih yang dengar firman Tuhan ini, katakan di kanan kiri saudara, bilang Tuhan Yesus baik. Kita bisa melewati semua ini. Tepuk pundaknya, katakan jangan goyah, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Sukacita dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan banyak cobaan, hamba Tuhan juga punya masalah. Tapi saya mau katakan meskipun ada masalah, ada tantangan, kita tetap melayani Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, jangan pernah mundur dari pelayanan engkau. Jangan pernah bilang Tuhan udah saya gak mampu lagi dalam hidup ini. Saya gak bisa bekerja lagi, saya gak punya pendapatan. Saya mau katakan Tuhan bisa mengadakan segalanya dengan cara yang mustahil. Seperti Elia di tepi sungai Kerit, disuruh Tuhan ke sana untuk apa? Diberi makan oleh burung gagak. Nggak masuk ke logika manusia, tapi firman Tuhan katakan dalam Raja-Raja, dia tetap taat karena dalam ketaatan engkau bisa mendapat berkat Tuhan. Bahkan Yusuf dalam perjanjian lama, dia dikasihi oleh orang tuanya melebihi saudara-saudaranya. Dia dapat mimpi, mestinya hidupnya semakin naik. Tapi kau boleh baca dalam firman Tuhan, hidupnya bukan semakin naik, tapi dia semakin turun. Tapi ketika dalam penjara, Tuhan buka jalan, Tuhan bilang finish, ujian imannya berhasil. Makanya ketika itu diberikan kemuliaan, janji yang dulu Tuhan katakan, Tuhan genapi bertahun-tahun. Tergantung kita mau nunggu gak janji Tuhan. Amin. Kalau engkau mau nunggu, maka engkau akan menerima janji itu. Yusuf ketika dia udah berhasil diangkat jadi Perdana Menteri, firman Tuhan sangat jelas. Saudara-saudaranya datang ke negeri itu dan ketemu dia. Karena apa? Ada bencana kelaparan. Tapi Tuhan sebelum cobaan ujian yang dialami Yusuf, Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menjadi penyedia makanan saat musim kelaparan. Makanya saya mau katakan Tuhan pasti berbicara dalam setiap pribadi. Saya sangat percaya Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau engkau aktifkan, engkau berikan makan dengan kehidupan rohanimu, dengan pujian, penyembahan, doa, mengucap syukur, baca firman Tuhan, Roh Kudus itu dibangkitkan. Maka Roh Kudus itu akan menuntun hidup saudara dari kemuliaan hingga kemuliaan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat selanjutnya saya lanjut, Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1.
Ini tentang firman Tuhan di mana Yesus selesai dia puasa 40 malam dia dicobai. Bahkan saya baca firman Tuhan ini, bahkan kalau boleh dikatakan sengaja dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Coba kita baca. Maka Yesus dibawa oleh rohnya gede, roh Allah ke padang gurun untuk dicobai siapa? Iblis. Ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sebagai seorang manusia dia lapar. Mungkin hari ini kau menyaksikan acara ini, kau berkata, Pastor, dulunya saya sebelum wabah bisa makan 4 kali sehari. Sekarang hanya 1 kali sehari. Saya mau katakan mengucap syukur. Kenapa? Masih banyak di luar sana yang engkau tahu yang gak bisa makan. Bahkan berminggu-minggu, bertahun-tahun. Kalau hari ini engkau bisa masih makan meskipun 1 hari sekali. Mengucap syukur. Kenapa? Karena firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita mengucap syukur seperti meneladani hidup Yesus. 5 roti 2 ikan. Hanya anak kecil yang bawa itu. Tapi ketika dia mengangkat mengucap syukur, engkau meneladani perbuatan Yesus itu. Maka berkat Tuhan akan tercurah. Yesus saat itu bisa memberi makan 5.000 orang bahkan lebih. Makanya hari ini apa yang ada padamu mengucap syukur. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan kok begini, saya udah melayani Tuhan. No. Jangan lihat yang dulu-dulu. Kebaikan Tuhan kau ingat. Tapi kebaikan kau sama Tuhan kau usah diingat. Kenapa? Tuhan melebihi segalanya apa yang kau punya. Tuhan adalah Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Amin. Makanya lihat ayat ketiga. Coba lanjut. Setelah Yesus lapar, iblis mencobai. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini dulunya engkau bekerja, dapat gaji, sekarang di rumah makan, saya mau katakan disinilah ujian iman kita. Karena firman Tuhan sangat jelas. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan memberikan kau kekuatan, akan memberikan kau hikmat, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat, buka jalan. Bahkan saya berdoa, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang berbuah hati untuk memberkati hidup saudara. Seperti Yusuf dipersiapkan dari bertahun-tahun untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Makanya hari ini mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan saya berdoa saudara dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati orang-orang yang tidak berkecukupan di luar sana. Amin. Oke, ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat ke-6. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi hari ini kita harus waspada. Iblis juga tahu firman. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman. Jadi kita harus lebih pandai tahu firman. Jangan hanya tahu nonton drama Korea. Sorry, saya bukan anti, tapi saya mau berkata bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus semakin kuat dalam Tuhan, semakin maju, semakin intim baca firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan sangat jelas. Yesus ketika dicobai, dia menggunakan firman untuk melawannya. Teladani sikap Yesus ini, teladani apa yang Yesus lakukan, maka saya percaya apapun ujian, apapun cobaan dalam hidup saudara yang berasal dari si iblis tidak akan bisa jatuhkan hidup saudara. Ayat selanjutnya ayat ke-7. Matius 4 ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi sangat jelas, Tuhan melawan, mengcounter setiap perkataan iblis, cobaan iblis dengan firman. Kita gak bisa melawan ujian ini, cobaan ini hanya dengan logika kita sebagai manusia. Nggak bisa. Sampai sekarang belum pernah bisa ketemu vaksin. Mungkin nanti ada waktunya Tuhan. Tapi saya berdoa semuanya itu kita hanya bisa minta sama Tuhan. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan. Sama-sama katakan amin. Oke, yang ketiga saya jelaskan bahwa ketika itu dia harus menyembah. Disuruh menyembah, tapi Tuhan bilang bahwa kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini kau harus pintar firman Tuhan. Jangan sampai cobaan tantangan dunia ini membuat kita gak tahu, buta akan firman.
Tapi aktifkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Teladani apa yang hidup Yesus dalam firman Tuhan. Kalau kita nggak baca, bagaimana kita tahu firman Tuhan? Makanya hari ini saya sungguh luar biasa semangat katakan firman Tuhan, karena saya tahu ketika engkau bersemangat tumbuh iman. Perempuan 12 tahun pendarahan, dia habis hartanya. Bahkan dia pendarahan, habis tenaganya, mungkin tinggal tulang, kulitnya udah gak kelihatan mungkin. Tapi saat itu dia ada semangat. Semangat itu yang membuat dia beriman. Makanya hari ini apa yang perempuan 12 tahun pendarahan itu lakukan? Dia ingin menjumpai Yesus. Orang bilang berkata saya punya iman. Yes, saya percaya. Tapi saya mau katakan iman belum lengkap ketika engkau gak ketemu Tuhan secara pribadi. Amin. Iman harus digalami dengan perjumpaan. Makanya perempuan 12 tahun pendarahan itu harus berjumpa Yesus. Hari ini jangan hanya sekedar beriman, tapi bergerak. Baca firman Tuhan, cari wajah Tuhan. Saya percaya Tuhan itu mudah untuk ditemui. Sama-sama katakan amin. Amin. Ini saya akan bahas tentang satu firman Tuhan yang akan memberkati kita, tentang Matius 15 ayat 22. Saya berharap saudara masih semangat dalam Tuhan. Amin. Siapkan Alkitab saudara, catat ayat-ayat ini, kita bisa pelajari kemudian. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi saya mau katakan, firman Tuhan katakan ada perempuan Kanaan, gambaran dia bukan orang Israel. Hari ini mungkin bisa dikatakan gambaran dia bukan orang Kristen, tapi dia berkata saya harus jumpa Yesus. Dia udah dengar tentang Yesus, tapi dia harus berjumpa. Engkau sudah dengar firman Tuhan, itu belum cukup. Engkau harus berjumpa Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa, minta ketemu sama Tuhan muka dengan muka. Saya percaya Tuhan berkati hidup saudara. Bahkan dikatakan di sini apa? Karena anaknya sangat menderita. Saya mau berdoa bagi kita semua di tempat ini yang dengar firman Tuhan, dimanapun saudara berada, jangan sampai kita sudah sangat menderita baru cari Yesus. Amin. Memang belum terlambat, tapi jangan sampai. Kalau kita masih bisa diberkati, hidup enak, bisa makan cukup 3 kali sehari, mungkin ada yang 5 kali sehari, saya nggak tahu. Tapi saya mau katakan, tetap engkau cari wajah Tuhan. Jangan ketika udah ada masalah, sangat menderita baru cari. Amin. Oke, ayat selanjutnya. Ayat 23. Matius 15 ayat 23. Kita bisa pelajari pribadi Yesus di sini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Amin. Kalau engkau seperti ini, saya udah doa Tuhan, ternyata gak dijawab. Gimana perasaan saudara? Apakah masih ikut Tuhan? Nanti kita lihat endingnya perempuan Kanaan ini. Mungkin kau sudah pernah baca, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus ingatkan, firman Tuhan itu harus termatera dalam hidup saudara. Setiap hari Anda dan saya dibasuh, dimandikan dengan air firman Tuhan. Supaya apa? Karakter-karakter kita semakin hilang yang buruk. Katakan amin. Amin. Makanya di sini apa? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Amin. Ketika engkau berseru-seru sama Tuhan, gak dijawab, gak ada satu patah kata pun. Bahkan mungkin kau datang ke pendeta saudara, ke gembala sidang saudara, doakan dong, ayo tumpangin tangan. Dia bilang, aduh sibuk. Mungkin kau telepon gembala saudara, gak diangkat. Pendeta saudara gak diangkat, bahkan kau butuh doa. Apa respon kita? Selama ini kita ikut Yesus, apakah kita kecewa? Karena respon kita itu menentukan apa yang kau dapat. Yesus di sini bukan lagi tidak mempedulikan perempuan ini, enggak. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, dia sedang menguji apakah perempuan ini tetap cari dia, apakah tetap punya iman kepada dia. Amin. Ayat selanjutnya 24. Ayat 24 kita lihat. Matius 15 ayat 24. Ayat jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia sudah gak dijawab. Murid-muridnya suruh diusir. Yang ketiga, 3D. Apa? Dia bahasa itunya bukan dihina. Ya seperti itu. Maka dia bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat 25. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saat diuji iman ini,
Perempuan Kanaan yang belum kenal Yesus, baru dengar. Tapi dia punya iman, nanti endingnya ada. Dia punya iman yang sangat luar biasa. Yesus bahkan di akhir cerita ini berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu." Padahal dia bukan orang percaya. Kita sebagai orang percaya masih ada iman hari-hari ini. Amin. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah, cari wajah Tuhan. Bukan hanya dengar, bukan hanya bilang, wah saya dengar dia terima mujizat, wah saya dengar dia dipelihara Tuhan. Enggak, hari ini perkataan dengan diri saudara, saya pun hari ini diberkati Tuhan. Amin. Mendekat dan menyembah di sini, dia menyembah bahkan dia sujud. Kalau orang Manado bilang testanya sampai di tanah. Amin. Bahkan dia sampai mencium tanah, dia menyembah. Amin. Bahkan dia bilang apa? Tuhan tolonglah aku. Hari-hari ini saya berdoa. Saya juga berkata, Tuhan biarlah anugerah-Mu tercurah. Tolong kami. Dunia ini ditolong. Sekalipun saya berdoa seperti itu, saya berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku ya Bapak. Karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Ayat 26. Saya lanjut ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparinya kepada anjing. Ini semua perumpamaan, tapi lihat iman dari perempuan Kanaan ini dia tetap maju. Kristus Yesus mengajarkan iman saudara tetap kuat meskipun dihina. Meskipun dibilang engkau mana Tuhan Allahmu, tetap kau maju. Kenapa? Karena engkau punya iman, punya roh yang lebih besar dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Makanya lihat, saya sangat luar biasa, saya sangat sedikit sedih ketika baca ini. Coba ayat 27. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Amin. Dia bilang, sedikit saja, gambaran sedikit saja kasih karunia-Mu itu Tuhan. Rema-rema saja Tuhan. Memang, mungkin saya bisa buat cerita, memang saya anjing Tuhan. Tapi saya sedikit aja butuh. Hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih karunia-Mu cukup bagiku. Amin, karena kasih karunia itu memampukan kita tetap hidup sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepada ibu itu, hai ibu, perhatikan baik-baik jemaat Tuhan, besar imanmu. Amin, imannya dilihat. Makanya hari ini Tuhan lihat iman saudara. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalau saudara mau, apa yang kau bayangkan, apa yang kau rencanakan, engkau mau lihat dan terjadi dalam hidup saudara, engkau harus memperbesar kapasitas imanmu. Dengan apa Pastor? Baca firman Tuhan dan jangan lari dari ujian iman saudara. Kalau kita lari, kita gak bisa tahu iman kita sudah kuat atau belum. Amin. Saya tutup dengan 2 ayat, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan sangat jelas. Ikuti pribadi teladan Yesus Kristus ketika dicobai di padang gurun. Bahkan firman Tuhan sangat jelas. Cari dulu kerajaan Allah dan semuanya itu, dan kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya ketika engkau dapat pribadi Yesus, sebenarnya sesuai ayat ini, kebutuhan hidupmu, kebutuhan pokokmu sudah dipenuhi. Tinggal apa? Ditambahkan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan. Orang stres, orang dunia stres. Bahkan banyak anak-anak Tuhan mungkin lupa. Dia kejar tambahan itu padahal dia udah punya kebutuhan pokoknya. Makanya hari ini kita kembali sama firman Tuhan. Kalau engkau udah cari kerajaan Allah, punya pribadi Yesus, maka kebutuhan pokokmu sudah tercukupi. Yang percaya katakan amin. Saya tutup dengan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saudara masih ada bersama saya? Sama-sama katakan amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, katakan saya tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teladani hidup Yesus. Rencana Allah harus digenapi. Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia harus disiksa, bahkan ditolak, bahkan harus mati di atas kayu salib, bahkan dia harus dikuburkan bangkit pada hari ketiga. Saya mau berkata kepada hidup saudara, firman Tuhan sangat jelas. Rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Jangan pernah keluar dari rencana Allah. Perbesar keimanmu, maka saya percaya engkau akan terpanggil menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Firman Tuhan saat ini
saya percaya akan memberkati hidup saudara. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita satu dalam doa jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini setiap kami percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, menjadi rema dalam kehidupan kita. Bahkan hamba serahkan setiap jiwa hari ini, siapapun saudara yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, pegang bagian yang sakit dengan tangan saudara dan percaya dengan iman bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anda dan saya orang benar di mata Tuhan. Hari ini Tuhan jamah setiap sakit penyakit kelemahan tubuhmu. Tuhan angkat di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan dia menanggung segala sakit penyakit. Hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dengan iman menerima kesembuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk terima kuasa tubuh dan darah Tuhan. Sebelum itu kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi saat itu firman Tuhan katakan dia ambil roti, ketika diangkat Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kamu itu siapa? Anda dan saya yang percaya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus hari ini yang akan kita terima menjadi peringatan kita akan apa? Coba kita buka ayat firman Tuhannya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Ini yang harus kita ingat ketika kita melakukan perjamuan kudus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkan dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya percaya Yesus pertama kali hadir di dunia ini pasti dia ganteng. Tapi dirusaki mukanya untuk apa nanti kita lihat. Ayat ketiga. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia disingkirkan. Tapi lihat kenapa dia harus dihina, disiksa, bahkan disingkirkan, nggak masuk hitungan. Bahkan wajahnya tidak lagi rupawan, tidak ada yang mau lihat. Ayat 4 dan 5, engkau harus memahami dan mengerti, menerimanya dengan iman. Tetapi sesungguhnya, bukan seandainya, tetapi sesungguhnya. Berarti ada pertukaran saat dia menderita. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Jadi firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus, ketika engkau melakukan perjamuan kudus, apa yang harus kau ingat? Penyakitmu sudah ditanggung. Kesengsaraanmu sudah ditanggung. Orang yang kena kanker di kemoterapi, ketika selesai di kemoterapi dia sengsara. Bahkan dia harus mungkin kehilangan rambut dia jadi botak. Dia sengsara. Dia nafsu makannya berkurang, pengecapnya berkurang, dia sengsara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan harus saya katakan bahwa kesengsaraanmu itu sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Ketika engkau lakukan perjamuan kudus, engkau terima dengan iman, maka engkau sedang memperingati, engkau mengingat kembali tentang pengorbanan Yesus. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, saudara dan saya. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita diselamatkan. Jadi hari ini ending dari kita menerima perjamuan kudus, kau teringat bahwa engkau sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Siapkan diri saudara untuk terima perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami percaya ini benar-benar tubuh dan benar-benar darah-Mu Tuhan. Kami percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka hari ini setiap saudara angkat roti di atas kepala saudara dan percaya dengan iman bahwa tangan saudara, mulut saudara ada kuasa untuk dan mengimani bahwa ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami dan keluarga menerima keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami diciptakan segambar serupa dengan Allah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib, yang sesungguhnya menanggung semua penyakit saya, sehingga pada hari ini saya bersama keluarga bebas dari sakit penyakit, tidak kena wabah virus corona dalam bentuk apapun. Kami dan keluarga mengucap syukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menjadikan kami bersama keluarga sehat, tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU. Kami dan keluarga dijaga, dilindungi, bebas dari bahaya dan celaka. Kami dan anak kami menjadi keturunan ilahi yang pintar, cerdas, sehat dalam karir, diangkat naik, senantiasa menjadi kepala, bukan ekor. Yang kami pegang, yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Imani, ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini tubuh-Mu. Mari siapkan diri kita untuk terima darah Yesus. Imani di tangan saudara ada anggur. Imani itulah darah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan bersama saya dengan iman. 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Maka dimanapun saudara berada, percaya hari ini mengimani menerima darah Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan bersama-sama saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahanku yang pernah kami perbuat maupun berkatakan. Nama kami bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan. Kami dan keluarga diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah. Dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kami bersama keluarga telah dikuduskan, dibenarkan, dan disempurnakan. Oleh sebab itu, hari ini kami bersama keluarga berhak menerima semua berkat yang menjadi hak orang benar. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kami dan keluarga diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadikan kami dan keluarga ahli waris kerajaan surga, menjadi anak-anak yang paling dikasihi oleh Bapa di surga. Kami sehat, dilindungi, dibebaskan dari segala kutuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita berdoa kepada Tuhan, ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Naikkan doa-doa saudara percaya dengan iman. Jangan diminum dulu, naikkan doa-doa saudara. Percaya bahwa Tuhan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Mari angkat darah Yesus dan berdoa bersama-sama saya. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 berkata, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih daripada roti mana. Kami dan keluarga mengucap syukur oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya. Segala penyakitku disembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehat sempurna semua organ tubuhku, peredaran darahku, sel-sel dalam tubuhku, saraf-sarafku sempurna sehat. Setiap benih penyakit dalam tubuhku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari terima, minum dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari setiap jemaat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus sama-sama angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus yang rela berkorban di atas kayu salib. Mari sama-sama angkat pujian syukurmu kepada Tuhan. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat suaramu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, saudara-saudara yang punya minyak zaitun di rumah, angkat minyak zaitun saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Imani bahwa inilah sarana yang Tuhan persiapkan bagi kita yang percaya. Angkat minyak zaitun di atas kepala saudara dan imani berdoa bersama-sama saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak zaitun, minyak urapan yang kudus, minyak zaitun yang sudah didoakan penuh kuasa, dioleskan pada yang sakit. Dengan iman kami percaya yang sakit sembuh, bahkan dioleskan di sekitar rumah kami. Kami percaya ada pagar pelindungan Allah, kuasa kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ekonomi kami, usaha kami tidak diganggu, tidak dirusak oleh kuasa si jahat maupun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kami, anak-anak kami sebelum keluar rumah didoakan dengan minyak zaitun, minyak urapan yang kudus ini. Kami percaya anak-anak kami panjang umur hidupnya di bumi seperti di sorga. Tidak celaka, tidak bahaya, bahkan tidak diculik, tidak mati muda. Hidup mereka di bumi seperti di sorga. Kami percaya inilah minyak zaitun, minyak urapan yang penuh kuasa, memuliakan Allah, memuliakan manusia, bahkan membuat kami semakin mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus, minyak zaitun yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Oleskan di bagian kepalamu atau di bagian tubuh saudara yang sakit. Percaya dengan iman, inilah sarana untuk mendatangkan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, tapi percaya dengan iman. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Tetap bersuka cita, tetap semangat. Kita bisa melewati semua ini. Jaga kebersihan, rajin cuci tangan, jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah di setempat saudara tinggal. Karena kita percaya pemerintah adalah wakilnya Allah. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan akan diluputkan dari malapetaka ini. Dan keluarga saudara tetap berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada hari ini, kami percaya membuat hidup kami semakin intim sama Tuhan. Kami percaya Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini Tuhan jumpai saudara dan saya adalah penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Hari ini aku serahkan setiap anggota keluarga dimanapun saudara berada. Suami istri diberkati menjadi suami istri yang kudus, penuh kuasa. Suami istri dimanapun saat ini engkau berada, ketika engkau sedang beribadah bersama-sama, gandengan tangan, pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Kalau ada anak-anak, pegang tangan mereka. Sama-sama berdoa, keluargamu diselamatkan, keluargaku diselamatkan. Suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan dalam bentuk alasan, tujuan, maksud apapun. Apapun masalah dalam keluargamu, ada Yesus, pribadi Yesus dalam keluargamu, pasti
ada jalan keluar. Ekonomi saudara diberkati, keluar masukmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati. Tetap hidup dalam kekudusan, kejar Tuhan Yesus Kristus, pegang kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetap punya damai sejahtera, sukacita. Hamba berdoa setiap kami diberkati Tuhan, bahkan anak-anakmu diberkati Tuhan, menjadi anak-anak muda yang kudus, bertumbuh berkembang dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ketika dewasa akan Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Dimanapun saudara berada, tempat di mana saudara tinggal, dijaga, dilindungi, dibebaskan, diluputkan dari malapetaka, dimateraikan dengan kuasa darah Yesus. Sehingga ketika bangsa Israel dalam rumah ada materai darah Yesus, malaikat maut tidak bisa memasuki rumah itu. Itu tergenapi dalam hidup saudara. Hari ini percaya dengan iman, keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Siapapun mereka, petugas kesehatan, dokter, para medis, relawan maupun perawat yang sudah hidup untuk memberikan dirinya untuk melayani pasien-pasien termasuk pasien COVID, Tuhan berkati, dijaga, dilindungi dimanapun saat ini berada. Jerih payah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya mereka melakukannya untuk Tuhan, maka kami percaya Tuhan lindungi, jauhi mereka dari malapetaka bahaya. Keluarga mereka dijauhi dari wabah virus COVID-19 dalam bentuk apapun. Bahkan kami percaya setiap kebutuhan mereka diberkati Tuhan. Setiap pasien COVID-19 yang mendengar acara ini, percaya dengan iman, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tetap pegang firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh, beriman, perbesar kapasitas iman saudara. Percaya engkau akan sembuh, diluputkan dari bahaya kebinasaan yang kekal, diberikan kesempatan untuk menerima kehidupan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami diberkati Tuhan, setiap teman-teman hamba yang sudah melayani diberkati, menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Sepanjang minggu ini sampai selama-lamanya, keluargamu dan keluargaku diberkati. Dimanapun saudara melangkah, diberkati Tuhan. Hari ini angkat tangan saudara bersama keluarga yang kau cintai di rumah saudara. Hari ini angkat tangan saudara yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit mengalami wabah virus corona. Angkat tangan saudara, terima berkat dari kerajaan sorga. Percaya dengan iman bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati hidup saudara hari ini. Kerajaan sorga melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan ini penuh kuasa, menumpangkan tangan yang sakit sembuh. Apapun yang kau pegang, kerjakan dalam rencana Allah. Tuhan Yesus buat berhasil. Mulutmu dan mulutku ada kuasa. Apa yang kau doakan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Bahkan kau menerima jawaban doa itu. Bahkan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kemanapun kau melangkah, engkau diluputkan dari bahaya celaka. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, engkau diberkati. Hari ini biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Cinta kasih daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga untuk menyiapkan tempat naik ke dalam kerajaan saudara bagi Anda dan saya. Bahkan penyertaan pribadi Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya hingga kekal selama-lamanya. Roh Kudus akan mengisafkan Anda akan dosa, bahkan mengenalkan kita akan kebenaran. Bahkan hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan memateraikan kita semua berkumpul dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Setiap kita yang sudah percaya dengan iman, menerima berkat Tuhan, beri tepuk tangan bagi kemuliaan Allah-Mu. Sama-sama katakan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. God bless you. Menyenangkan